Tayyib, kita jelaskan makna tadi ketika beliau menyebutkan tentang pemahaman tentang apa itu tauhid al-asma wa sifat. Beliau sebutkan yaitu mengimani ya, seluruh yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tanpa mentakwil. Apa itu takwil? Wa huwa sarfu zahiril ayat wal ahadits sahihah ila ma'nan akhar batilin mithla istawa bi ma'na istawla. Takwil adalah memalingkan zahir ayat. Ya, zahirnya dipalingkan. Padahal nama Allah, sifat Allah itu jelas. Wal ahadits sahihah, dan hadis-hadis yang sahih dipalingkan maknanya kepada makna yang lain yang batil. Contohnya istiwa bermakna istaula. Istiwa mereka takwil menjadi makna istaula. Apa artinya istaula? Yang menguasai. Betul tidak Allah menguasai? Betul tidak Allah menguasai? Betul. Tetapi ini dijadikan makna istiwa adalah kesalahan, kesesatan. Kenapa? Karena makna istiwa menjadi istaula ini mereka maksudkan adalah untuk menafikan Allah itu di atas. Jadi ketika dalam firman Allah, Allah menyebutkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman berada di atas arsy-Nya, istiwa. Ketika mereka tafsirkan makna istiwa adalah istaula, menguasai, maka ini mereka arahkan kepada hal lain. Maksudnya Allah beristiwa di atas arsy itu menguasai arsy, tidak di atas arsy. Allah tidak di atas segala sesuatu. Nah, ini untuk mengarahkan kepada makna tersebut mereka takwil. Mereka takwil. Intinya mereka ingin menafikan Allah tidak di atas. Contoh yang lain, mereka menafikan sifat al-yad, dipalingkan maknanya, ditakwil. Ketika Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah kekuasaan. Mereka artikan di tangannya kekuasaan, maksudnya Allah itu menguasai. Al-yad itu bermakna al-quwwah, kekuatan. Ya. Untuk menafikan Allah enggak punya tangan. Padahal sifat Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Ya. Zahir ayat jelas, tangan-tangan. Makanya Imam Malik rahimahullah taala ketika membantah orang-orang seperti ini, Imam Malik berkata, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum. Enggak perlu ditakwil-takwil lagi. Jelas, istiwa artinya di atas, terus menerus tinggi. Ya. Itu dalam bahasa Arab maklum sudah, tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditakwil. Nah, al-istiwa ma'lum, istiwa itu perkara yang dimaklumi. Nah, dan bagaimananya wal kaifiyah majhul, bagaimananya itu enggak diketahui. Kita nggak sampai akal kita ke sana, ya. Tetapi ada. Bagaimana Allah beristiwa? Ada caranya, tetapi nggak sampai akal kita ke sana. Ya. Wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Ya. Ahlus sunnah apa? At-taslim. Mereka menyerahkan, ya. Menyerah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dalam nas Al-Qur'an dan sunnah mereka terima. Min ghairi ta'wil, tanpa mentakwil, wala ta'til, tanpa menghilangkan, wala takyib, ya, tidak membagaimanakan. Kemudian yang kedua dari kesesatan di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah at-ta'til. Ya. Mentaktil. Mentaktil itu artinya menghilangkan, ya. Karena enggak sesuai dengan akal, mereka hilangkan. Enggak ada nama seperti itu. Wa huwa jahdu sifatillahi wa nafyuha anhu, yaitu mereka menentang sifat Allah dan menafikannya darinya, meniadakan, enggak ada. Ka'uluwillahi 'alas sama', seperti ketinggian Allah di atas langit. Allah enggak di atas langit. Faqad za'amatil firaqud dhalatu anna Allah fi kulli makan. Sungguh
sekelompok orang atau kelompok yang sesat, mereka berpemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat. Ya, mereka nafikan padahal jelas-jelas ayatnya banyak. Mereka nafikan Allah enggak di atas tetap. Ya, tetapi Allah berada di segala tempat. Di antara alasan ahlu ta'til, ya, kenapa mereka mentaktil? Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu kita tetapkan seperti yang ada, maka berarti kita mentamtsil. Larinya ke tamtsil lagi. Ini alasan mereka. Boleh enggak kita menyerupakan Allah? Enggak boleh. Ya. Kalau begitu mereka menafikan. Dikatakan Allah punya tangan. Oh enggak, Allah enggak punya tangan. Seandainya kita mengatakan Allah punya tangan, maka Allah sama dengan makhluk. Makhluk punya tangan atau tidak? Hah? Makhluk punya tangan atau tidak? Punya. Berarti sama dong. Allah punya tangan, makhluk punya tangan, berarti sama. Mereka mau bebas dari ini. Sudah habis ya waktunya. Mereka mau bebas dari ini. Makanya kalau mau bebas kita tiadakan tangan Allah. Allah nggak punya tangan. Kalau kita tetapkan Allah punya tangan, maka apa? Kita mentamtsil. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membantah ini. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya memang kebanyakan kelompok sesat itu dalil mereka itu adalah senjata untuk membungkam mereka sendiri. Mereka mengatakan kalau begitu kita mentamtsil, kalau kamu mengatakan Allah ya, tidak punya tangan dengan alasan tamtsil menyerupakan, kalau begitu makhluk ada enggak? Makhluk ada enggak? Allah ada tidak? Sekarang Allah ada, makhluk ada. Kalau kalian alasannya takut mentamtsil, ya, menyamakan, berarti makhluk ada, Allah juga ada, berarti sama dong. Ya kan? Berarti mengharuskan kalian mengatakan Allah tidak ada. Ini tentunya lebih parah lagi. Oleh sebab itu harusnya kalian mengatakan Allah memiliki tangan dan memiliki segala sifat yang Allah tetapkan, tapi tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan siapapun, apapun, sesuatu apapun, namun Allah tetapkan wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat.